Hai, selamat datang, selamat bergabung di live podcast perdananya kita, yang mana di sini kalian semua bakal ditemenin sama gua, Altian, yang akan memandu kalian dengan para bintang tamu yang hadir di sini. Dan untuk di sesi pertama ini kita udah kedatangan salah satu tamu yang kalau menurut info yang saya dapat, beliau adalah salah satu guru dari SDN 23 Kota Singkawang, yang mana beliau sekarang udah lolos menjadi pembatik di level 4, Pak ya. Oke, untuk itu kita langsung berikan kesempatan beliau untuk memperkenalkan diri. Silakan Pak. Oke, perkenalkan, my name is Alkindi. I'm from elementary school, the 23 Singkawang, and very happy enjoyment today. Thanks so much, it's my friend, yes, Mr. Culak, Agus Culak sudah membantu kami pembatik level 4 di dalam podcast yang sangat luar biasa hari ini. Semoga berkah untuk Bang Culak ya. Amin. Dunia pendidikan ke depannya. Amin. Oke, itu tadi perkenalan dengan beliau. Nah, karena tadi di depan kita udah ngomongin tentang pembatik, jadi sore ini kita akan ngomongin tentang apa sih itu pembatik. Mungkin kita langsung aja kali Pak ya, langsung. Ya. Boleh dijelaskan Pak, pembatik itu apa? Oke, terima kasih sahabat rumah belajar. Belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Itu salah satu slogan dari pembatik. Nah, pembatik atau rumah belajar, belajar di mana saja. Boleh diulang Pak tadi slogannya Pak? Sahabat rumah belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Kita sama-sama ya Bang Culak. Boleh. Oke. Habis gimana gini? Sini. Ya. Rumah, Terus. Nanti saya sebutkan ya. Sahabat rumah belajar. Sahabat rumah belajar. Belajar di mana saja. Belajar di mana saja. Kapan saja. Dan dengan siapa saja. Asik. Ternyata gue bisa guys. Oke, itu sejarahnya ya. Pembatik. Jadi pembatik itu ya Bang Culak itu pembelajaran berbasis TIK. Oh iya. Jadi TIK-nya itu TIK. Oke. Teknologi informasi dan komputer. Oke. Seperti gitu. Itu terdapat di rumah belajar. Jadi pembatik ini levelnya nanti ada grade 1, 2, 3, 4 dan ending dan terakhir akan mendapatkan grade sebagai duta rumah belajar. Jadi kita lebih mensosialisasikan tentang total rumah belajar. Oh gitu. Ya. Jadi untuk pembatik ini istilahnya untuk masih finalisnya gitu Pak ya. Jadi nanti ketika terpilih mereka itu mendapatkan kayak label kalau mereka itu adalah duta rumah belajar gitu. Nah kalau boleh tahu duta rumah belajar ini nantinya apa sih tugas pokoknya itu apa Pak? Gitu. Tugas pokok dari duta rumah belajar itu nanti dia perkepanjangan dari membantu Pusdatin Kemendikbudristek ya, dalam mensosialisasikan, menginformasikan tentang platform rumah belajar maupun PMM. Artinya kita harus sebagai pembatik kita harus praktik baik, baik yang dimulai daripada kelas kita, siswa kita, terus itu guru-guru di sekitar lingkungan kita di sekolah. Setelah itu baru kita post internal keluar. Intinya dari lingkup terkecil Pak ya gitu. Berarti dari sekitar kita karena kita guru berarti di kelas sekolah masing-masing gitu. Yang intinya mereka ini harus bisa menginspirasi guru banyakan di luar sana. Oke, itu tugasnya salah satu dari tugas duta rumah belajar ya. Rumah belajar maupun pembatik-pembatik yang Iya, berarti kalau boleh tahu misalnya kan yang terpilih itu kan jadinya duta rumah belajar. Terus kalau misalnya nggak kepilih nih Pak, apakah mereka tetap harus melakukan hal-hal ini misalnya? Iya, kita sebagai pembatik walaupun dari level 1, 2, 3, 4, sekarang sudah di level 4 tetap dikatakan pembatik. Pembatik. Itu nanti endingnya kita tetap akan menjadi sahabat rumah belajar. Sahabat rumah belajar. Jadi sahabat-sahabat rumah belajar yang di pembatik-pembatik dari level 1, 2, 3, 4 itu tetap kita harus tetap sharing and growing together ilmu yang bermanfaat terhadap dunia pendidikan. Kita menginformasikan tadi, kita men-sharing bahwa ini loh ada pembelajaran yang menarik, gitu, yang bisa digunakan guru-guru gitu. Nah pertanyaan selanjutnya Pak, kan ini misalnya kan ini ada berbagai finalis nih untuk Kalimantan Barat. Jadi ada berapa finalis Pak kalau boleh tahu? Itu sekarang udah level 4 sudah 30 finalis. 30 finalis ini kan nggak semuanya akan menjadi duta kan, pasti akan dipilih satu. Nah kalau misalnya kedepannya ada lagi nih pembatik level yang selanjutnya, boleh nggak sih yang kemarin udah jadi finalis ini ikutan lagi gitu, boleh nggak? Yang sudah finalis level 4, umpama
ini kan kita lagi di sharing nih, di sharing mencari 5 yang terbaik dulu di provinsi ya, yang saya dengar seperti itu. Dari 5 terbaik itu nanti akan di sharing lagi mencari 1 yang terbaik untuk mewakili setiap provinsi ke nasional. Bagi yang tidak terpilih, tetap dia menjadi pembatik-pembatik, ya, pembelajaran TIK yang tetap sharing kegiatan praktik baik di kelas, ya, untuk guru-guru maupun untuk pos keluar. Artinya kalau dia tidak terpilih di dalam menjadi duta rumah belajar, dia menjadi sahabat rumah belajar. Artinya sahabat rumah belajar tetap menjadi bagian dari rumah belajar dari rumah gitu belajar ya. Tersebut, Cuman ya. pertanyaan tadi Pak, boleh ikut lagi? Boleh ikut terus. Masih tetap boleh. Oke, masih tetap boleh ya. Boleh, jadi buat teman-teman guru di luar sana yang pengen mungkin ikutan terus belum lolos, masih ada kesempatan bisa coba lagi kayak gitu bisa Pak ya. mencoba di tahun depan. Oh, tahun depan Mama tahun ini dia sudah mempersiapkan diri tapi belum secara matang ya. Oh, berarti dia sudah tahu triknya. Oh, tahun depan harus saya mempersiapkan semua yang diperlukan di pembatik level 4 yang tahun 2022. Oh, berarti dia sudah siapkan. Sehingga di 2023 udah ada bekal gitu Pak ya. Bisa action ya. Udah. Itu banyak Bang Julak, level 4 luar biasa ya. Banyak yang harus dipelajari, memang sangat luar biasa. Saya pun rasa enjoy ya. Oke, itu cerita tentang pembatiknya. Nah, kita bakal nanya gimana sih cerita awalnya Pak Alkindi bisa terlibat atau bisa ikutan pembatik gitu. Dapat infonya tuh dari mana, taunya dari mana gitu. Saya pertama kali ngikut pembatik tuh di tahun 2019. Nah, 2019. Udah lama ya. Iya, udah lama 2019. Saya pernah ikut pembatik ke level 1, tembus ke level 2. Cuman ini kita harus concern, kita harus aktif melihat akun pembelajaran itu tadi, simpatik namanya. Jadi kita yang ingin mengikuti itu kita mendaftar di simpatik. Berarti tahap pertamanya harus buka akun ke simpatik. Kita daftar. Kita ikut kegiatan pembatik. Habis itu tapi kita harus aktif. Kita aktif memantau karena di dalam akun itu ada deadline time-nya itu ada untuk para pembatik mengumpulkan tugas dan sebagainya gitu. Cuman saya waktu 2019 kurang total gitu ya, kurang all out kurang aktif ya. Kurang all out. Sehingga di level berikutnya saya tidak mengikuti. Fokusnya masih kemana-mana gitu, masih banyak sehingga yang lain. Di 2022 ini saya diinformasikan oleh kawan saya Bu Yunda ya, selaku Duta Rumah Belajar Nasional dari Kalimantan Barat 2019. Ayo Pak Alkindi ngikut kata dia. Ini pembatik dari 2022 inilah mulai saya konsen terhadap pembatik dari level 1 sampai ke level 4. Gitu. Saya jadi penasaran tentang step by stepnya untuk ikutan tadi Pak, untuk ikutan menjadi pembatik ini. Jadi tadi mulainya dari simpatika gitu. Habis itu di situ semuanya informasinya. Ikutin step by stepnya semuanya, instruksinya ada di situ. Habis itu nanti misalnya kita tahu lolos atau tidaknya itu dari mana Pak? Semuanya di dalam akun link tadi yang dari simpatik kemendikbud.co.id itu udah terdapat segala informasi di dalam link mengenai tadi tentang pembatik dari level 1. Jadi kita dibuka ruang room untuk level 1 ada 50 gelombang. Banyak 50 gelombang. Jadi Pusdatin Kemendikbudristek itu membuka gelombang 1 sampai 50 berdasarkan deadline tanggal-tanggal. Jadi kita sebagai guru ya ingin mendaftar, kita bisa melihat sesuaikan dengan umpama kegiatan-kegiatan kita di sekolah. Umpama tanggal 10 Agustus saya lagi sibuk nih, tidak bisa mengikutinya. Kita bisa memilih jadwal yang kosong di gelombang berapa. Bisa disesuaikan gitu ya, disesuaikan biar nggak tabrakan. Saya memilih gelombang 25. Gelombang 25 karena saya lihat jadwalnya segala kegiatan saya waktu itu udah habis, sehingga saya di gelombang 25 inilah bisa saya mengdownkan tadi untuk level 1 seperti itu. Seperti itu gitu ya. Sejauh ini setelah terlibat menjadi finalis sampai di level 4 Pak ya? Level 4. Yang Bapak rasakan itu apa sih? Mulai dari manfaatnya, suka dukanya apa gitu. Boleh di-sharing enggak ke kita Pak? Oke, sangat luar biasa ya Bang Julak. Setelah kita daftar di simpatik tadi, kita membuat akun kita. Jadi kawan-kawan guru setanah air, sesingkawang, setanah air, sekalbar, kita usahakan mendaftar menggunakan akun belajar ID. Karena dari pemerintah, Kemendikbud sudah memberikan setiap guru tuh akun belajar ID. Di situ nanti akan dipantau
segala aktivitas kita baik BIMTEX ya, webinar sebagainya. Jadi saya mendaftarnya memakai akun Belajar ID. Akun Belajar ID Simpatik. Saya mendaftar ke level 1. Level 1 itu namanya literasi. Jadi kami peserta mengikuti level 1 diberi modul di dalam situ, ada modul. Kami membaca, kami mempelajari modul tersebut. Setelah itu kami mengerjakan soal, tugas-tugas yang diberikan di level 1. Mengisi soal, alhamdulillah tembus ke level 2. Di level 2 namanya implementasi. Oke. Ya, kita lebih baik implementasi terhadap apa-apa yang udah di level 1 kita terapkan di kelas. Nah, gitu. Implementasi, terus ada modulnya lagi, ada tugasnya. Saya ngerjakan, saya mengirimkan lagi. Alhamdulillah nunggu waktu lolos naik ke level 3. Level 3 ini namanya kreasi. Nah, kreasi. Setelah kita tadi implementasi di kelas, kreasinya kita diberi 4 option. 4 option. Pertama kita membuat, boleh optionnya kita membuat video pembelajaran. Kita boleh membuat audio pembelajaran. Artinya tanpa video kita ngomong ngomong. Berarti boleh video, boleh audio atau boleh video audio gitu audio ya. Terus kita bisa juga ada satunya kalau tidak salah itu tentang games ya, membuat game-game pembelajaran yang edukatif. Terus satunya apa lagi saya lupa. Jadi ada 4 dia. Jadi saya memilih yang, jadi kawan-kawan kalau mau sudah di level 3 yang paling enaknya kita apa yang sudah pernah kita lakukan di kelas. Seperti saya pernah membuat video pembelajaran. Jadi yang pernah yang kawan-kawan buat itulah yang harus kita ikut. Jadi saya klik lah yang namanya video pembelajaran. Biar lebih menguasai kali Pak ya. Iya, karena kan udah pernah gitu. Jadi saya membuat video pembelajaran menggunakan Sparkle Whiteboard Animation. Saya gabungkan dengan KineMaster. Setelah itu saya gabungkan dengan Canva. Menjadilah suatu video pembelajaran yang nanti kami kirimkan di pembatik level 3. Itu dinilai oleh Duta Rumah Belajar dari Kalbar sama dari Nasional. Pusdatin. Nah, nanti yang menentukan juga dari berarti kriteria apa lolos tidaknya itu dari mereka Pak ya? Mereka yang menilai. Tapi ada kriterianya Bang Celak. Ada seperti tadi. Slogan tadi yang tadi awal ya. Slogannya Rumah Belajar. Ini wajib gitu ya. Terus tayangan video open videonya openingnya ada, gitu ya. Openingnya ada Rumah Belajar, ada Kemendikbud, video-videonya. Itu wajib itu. Wajib itu slogannya itu. Karena kita nanti kita uploadnya ke link pembatik tadi level 3. Kita boleh masukkan juga ke YouTube kita. Gitu. Berarti intinya semuanya sosial media Pak ya, sosial media gitu. Ini sosial media itu nanti masuknya ke level 4. Setelah kami tunggu waktu jaraknya 2 minggu. 2 minggu. Di sharing lagi, ternyata 30 terbaik seprovinsi masuk ke level 4. Alhamdulillah nama saya tadi ada tercantum di level 4. Masuk ke level 4. Di level 4 tadi seperti Bang Culak tadi bilang bahwa seorang pembatik level 4 ini dituntut lebih kreatif lagi. Lebih kreatif. Ya, lebih kreatif, inovatif, produktif. Ini gila kali. Berat kali gitu. Jadi itu gimana tuh Pak? Ngejalaninnya gimana tuh? Yang pertama setelah saya mengikuti kuliah umum namanya. Kuliah umum. Ada dua kali kuliah umum. Secara nasional yang di webinarnya secara nasional oleh Pusdatin dengan para duta rumah belajar nasional. Itu kita membuat blog rupanya. Blog. Di dalam blog nanti ada akun-akun media yang harus kita share. Umpama ini kita buat podcast ya, Nanti dari podcast ini kita masukkan ke blog, blog pribadi. Setelah itu kita masukkan ke Google Sheet. Setelah itu kita post lagi ke YouTube, kita post lagi ke Facebook, kawan-kawan ya. Habis itu ke Instagram, kita post lagi. Kalau bisa kita membuat TikTok juga. TikTok, terus ada habis TikTok sekitar 6 link ya, 6 link yang sudah kita post. Itu nanti akan dicek semuanya. Jadi dari Pusdatin dia akan mengecek melalui akun blog setiap kita. Akun. Dari blog jadi tuh blog dari akun blog kita. Nanti di dalam akun blog kita siapkan nanti ada room khusus untuk akun guru. Menu gitu ya. Akun guru kita nanti Pusdatin tinggal mengeceknya nanti. Jadi sudah ada Facebooknya link, gitu link ya. Facebooknya. Link betul tidak nih sudah udah dikerjakan atau belum? Tadi. Nah, disinilah level 4, level pembatik yang memang dituntut seorang guru untuk aktif
kreatif, inovatif dan produktif. Produktif inilah kita menghasilkan suatu karya dan kita post di media sosial. Artinya Pak ya, boleh dibilang kalau untuk menjadi pembatik di level 4 harus menguasai sosial media dengan baik. Sosial media, ya gitu. Tidak hanya sekedar menjadi talentnya, berarti juga menjadi orang di balik layarnya. Orang di balik ya, layar. Gitu ya. Betul. Wih, udah kayak konten kreator ternyata. Berarti kalau konten kreator ikutan bisa nih gitu Pak ya. Konten kreator memang udah juaranya. Iya, udah kerjaannya Pak ya. Kerjaannya, tapi memang lah kita memang mirip-mirip jadinya kan ya cara jadi, kerjanya. Ya, itu tadi. Guru tuh harus aktif, kreatif, inovatif, inovatif dan produktif. Bisa mempost-post segala sosial media. Karena itu tadi Pak, berarti kan gurunya nih dituntut tidak hanya sekedar bisa mengajar untuk itu bukan berarti tidak hanya sekedar bisa menguasai laptop gitu kan. Berarti dia dituntut kalau misalnya kayak tadi semua sosial media, artinya dia dituntut untuk memahami sosial medianya dengan baik. Gimana membuat konten untuk sosial media itu lebih menarik, lebih mengedukasi gitu kan ya. Konten tentang pembelajaran ya, umpama tentang praktek baik. Saya kan di level 4 saya sudah membuat praktek baik saya di kelas. Materinya tentang metamorfosis. Jadi video pembelajaran pembatik 3 saya putar, saya gabungkan mixerkan dengan Word Games. Word Games itu adalah permainan games yang sangat interaktif. Jadi saya buatnya. Disitulah inovasi saya terbaru. Selain video pembelajaran, saya juga menggunakan Word Game. Rupanya siswa sangat tertarik. Itu praktek baik di kelas saya. Berarti itu salah satu contohnya gitu ya untuk salah satu konten. Kita harus post juga kita post ke social media. Oke. Berarti ceritanya kalau jadi pembatik di level seperti beliau tuh kurang lebih seperti itu guys gitu. Nah sekarang kita bakal nanya lagi kesibukannya atau sebelum ikutan menjadi pembatik itu sebenarnya Pak Alkindi ini apa sih posisinya untuk di dunia pendidikan Kota Singkawang? Boleh tahu nggak sih? Terima kasih sahabat Rumah Belajar. Sebelum mengikuti pembatik memang dari 2016, 2002 sampai 2022 sekitar 6 tahun kami sudah menjalankan berbagai organisasi. Iya, organisasi, komunitas, sharing, growing together. Saya kebetulan tergabung di Organisasi Ikatan Guru Indonesia. Pantesan slogannya selalu sharing growing together, itu kan slogannya IGI gitu kan ya. Berbagi dan tumbuh bersama. Itu dari 2018 itu not budgeting government, tapi kita bisa menjalankan praktek baik untuk guru sharing pembelajaran. Artinya kita sebagai narasumber atau trainer dalam mengedukasi pendidikan tersebut. Seperti gitu. Oh begitu. Jadi kegiatan-kegiatan baik ibaratnya berdampak pada classroom, juga berdampak terhadap guru-guru yang ada di Kota Singkawang seperti gitu. Kalau boleh tahu sejauh ini dari kegiatan organisasinya itu udah apa aja sih Pak gitu? Contoh nyatanya yang mungkin boleh di-sharing ke teman-teman. Contoh nyata kami sudah men-sharing growing together ilmu mengenai tadi Sparkle whiteboard animation. Jadi guru-guru sekota Singkawang sudah bisa membuat whiteboard animation. Hari itu juga kita sudah men-share ke 5 kecamatan di Kota Singkawang karena program kami masuk di program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Singkawang. Setelah itu kita juga sudah membuat kegiatan launching buku karya guru Sekalbar. Sekalian membuat buku kita launching. Terus dalam penulisan karya ilmiah juga sudah dibuatkan. Kita sudah membuat workshop ya. Itu bukan hanya satu kali workshop untuk karya tulis ilmiah, itu 8 kali pertemuan. Jadi downnya sampai finish. Sampai seminar. Setelah itu kita juga membuat workshop ya. Diseminasi tadi Microsoft 365 ya. Microsoft 365 artinya Microsoft Team ya. Kita bisa menggunakan Microsoft Teams sebagai pengganti. Dulu kan belum ada yang nama Zoom ya. Kami masih mengenal Microsoft Teams. Jadi ini apa media apa? Rupanya setelah masuk ke era COVID baru gitu. Ternyata cara mainnya kayak gini. Rupanya inilah sesuatu yang kami share di 2018 berdampak baik di 2020. Kepakainya di 2020 gitu. Kepakai oleh kawan-kawan guru di tingkat SMA maupun di SMP. Terus kami juga membuat pelatihan tentang comics animation ya, membuat karya inovatif, membuat pekan raya IT. Pekan raya IT kami timbulkanlah trainer-trainer muda, SDM muda di guru-guru Kota Singkawang yang mempunyai talenta. Kita sharing
di Pekan Raya IT pertama, seperti gitu. Pekan Raya IT pertama. Terus kita juga bergerak dalam bidang literasi baca tulis. Kami tetap launching buku, bergabung dengan FIMS ya, Forum Indonesia Menulis. Kita join partner. Sinilah kita berkolaborasi. Di level 4 nih temanya kolaborasi. Jadi saya berpikir kawan-kawan, rupanya kenapa pembatik level 4 dikatakan kolaborasi dan berbagi. Bayangkan ya, kolaborasi dan berbagi. Jadi kawan-kawan, kalau kita semakin banyak berkolaborasi dengan berbagai pihak ya, seperti umpama instansi pemerintah, lembaga-lembaga pendidikan, organisasi guru, komunitas guru, ya KKG, MGMP, maka kita akan kuat, kawan-kawan. Kita akan kuat. Jadi kesuksesan kita bukan berasal hanya dari kita, tapi yang mendorong kita adalah komunitas tadi. Nah, itulah pembatik level 4 menanamkan kolaborasi. Saya teringat, sharing, growing together, rupanya betul ya. Kita memperkuat kolaborasi dan berbagi. Berbagi ilmu yang bermanfaat bagi dunia pendidikan. Iya sih, karena kan kita ini makhluk hidup Pak, nggak bisa sendiri juga gitu. Jadi masuk sih gitu. Seperti itu. Jadi apa kegiatan terbarunya dari organisasi yang pernah dipegang itu apa Pak gitu? Kegiatan terbaru atau yang akan dilakukan mungkin boleh di-sharing gitu, dibocorin. Kita bocorin di podcast sekarang ya. Ini kawan-kawan lagi bergerak ya. Yang terbaru nih, kita lagi kolaborasi dengan Stekom Jawa Tengah. Stekom, Sekolah Teknik dan Teknik Komputer Jawa Tengah. Terus kita kolaborasi juga kerjasama dengan STKIP Singkawang. Kenapa kita kerjasama dengan STKIP Singkawang? Karena kita ingin mengelingkan tadi, memperluas jaringan tentang apa? Jurnal. Jurnal kita karena selama ini terus terang kami di Kota Singkawang untuk jurnal pendidikan khusus guru belum ada satu organisasi pun komunitas yang memikirkan tentang hal tersebut. Karena begini Bang Julak, setiap per semester itu kan ada guru yang naik pangkat. Ya semester 1 ya, semester 2, tiap semester ada banyak, bahkan banyak 10, 20 maupun 30 guru. Untuk naik pangkat ke 3C ya, ke 3D itu dia kan harus membuat satu karya ilmiah atau dalam arti PTK, penelitian tindakan kelas yang diseminarkan. Nah, seperti saya naiknya ke 3C, ke 3D, saya membuat karya tulis ilmiah yaitu PTK, saya seminarkan poinnya 4. Sayang kita tidak punya jurnal pendidikan. Berarti habisnya sampai di situ. Tapi kalau kita mempunyai jurnal pendidikan, kita post lagi, nasional kita bisa dapat 3 poin. 3 poin. Artinya mempermudah guru-guru untuk action, untuk terus berlanjut ke jenjang-jenjang pangkat seterusnya. Kalau ngomongin tadi Bapak kan ngebahas jurnal ini maksudnya itu aplikasikah atau hanya hardware gitu? Dia berbentuk jurnal itu kan dalam room, ada linknya, link jurnal ya. Hard copy atau software? Itu hard copy-nya yang kita post, post ke software tadi link jurnal. Dia berbasisnya bisa ada jurnal daerah maupun jurnal nasional. Tapi kalau kita kolaborasi dengan STKIP itu jurnal nasional. Dr. Andi Mursidi akan memberikan kami jurnal nasional untuk kawan-kawan guru nanti ke Kota Singkawang, sekota Singkawang. Kedepannya setelah yang membuat PTK ingin jurnal itu akan nyaman, sudah mempunyai link. Selama ini sampai PTK selesai, kurang seperti saya 3C ke 3D itu kan 8, 6 kredit poinnya ya. Saya harus seminar. Saya kurang 2, maka saya buatlah karya inovasi. Nah, tapi kalau kita punya jurnal tidak perlu lagi. Kita jurnalkan itu, artikel kita jurnalkan, maka bisa dapat 3 udah lebih 1 poin. Nah, itulah program kami ke depan. Kami sudah secara bertahap kawan-kawan meranah ke ranah jurnal. Kita akan membantu guru-guru se-Kota Singkawang. Tapi untuk yang saat ini kami masih tetap bergerak dalam digitalisasi ya. Literasi digital dan baca sosialisasikan digitalisasi di dunia pendidikan Kota Singkawang. Basic dari pembatik maupun organisasi yang saya tekuni di IGI Kota Singkawang, basic kami tetap digitalisasi pembelajaran digital. Berbasis artinya pembelajaran abad 21 tetap kita laksanakan seperti gitu.
Oh, oke. Oke Pak, mungkin kita bakal masuk di pertanyaan terakhir gitu. Siap. Mungkin boleh langsung, boleh nggak sih kasihkan wejangan atau pesan-pesan atau apa himbauan buat teman-teman guru di luar sana supaya untuk ikutan pembatik atau apa gitu. Silakan Pak. Oke, untuk kawan-kawan guru-guru sekota Singkawang maupun sekalbar dan se-Indonesia, sebenarnya kita ikut pembatik ini sangat mudah. Kalau saya cenamkan ya, sangat mudah Bang Julak. Mudahnya gimana? Kita harus konsen satu. Konsen, nanti kita harus memantau terus akun link kita itu di pembatik. Karena ada deadline-nya. Kalau kita konsen, kita ngerjakan tugasnya pun simple sebenarnya. Tidak yang seperti kita bayangkan, aduh TIK ini beratnya. Sebenarnya gampang. Tidak seseram yang dibayangkan ya, gitu ya. Dibayangkan. Setelah saya jalani gampang. Jadi kawan-kawan ikut saja. Nanti tahun depan nanti ada link kami akan post ya. Terus mudah dan aktif, kita harus aktif. Nah, yang kedua kawan-kawan harus kita meningkatkan kompetensi dalam literasi baca tulis maupun digital. Fungsinya apa? Nanti di blog nanti Bang Julak di blog. Nah, digitalisasi itulah nanti akan kita mempost segala sesuatu yang karya-karya kita di blog. Tapi kita harus juga mencantingkan dalam narasi. Ini video YouTube kita mempost di blog. Bukan hanya video aja, kita juga membuat narasi. Kemampuan narasi gitu ya. Ini apa nih, kegiatan apa nih? Latar belakang kegiatannya, tujuan, manfaatnya, seperti gitu. Jadi yang ditanamkan adalah literasi baca tulis dan literasi digital. Nah, itulah kawan-kawan untuk perkembangan zaman dan teknologi dalam pembelajaran abad 21 kita ini sangat penting untuk kita menguasai namanya teknologi. Terutama di dalam blog. Nah, kita harus mempunyai blog-blog selain pribadi, blog-blog kelas pembelajaran di kelas juga kita harus bisa mempostnya seperti gitu. Itu sangat mudah sebenarnya. Tidak seperti yang kita bayangkan susah, rupanya gampang ya membuat seperti gitu. Setelah kita pelajari, kita bertanya kepada yang ahlinya, insya Allah pasti saya yakin kawan-kawan pasti bisa dan terus maju ke depan. Itulah yang kedua, kita meningkatkan kompetensi literasi baca tulis maupun digital. Yang ketiga, ini untuk mempersiapkan kawan-kawan yang untuk depan. Yang ketiga, kita harus banyak-banyak berkolaborasi. Kita berkolaborasi dengan kawan-kawan kita yang memang ahli. Seperti ini kawan Bang Julak ini kan ahli. Dia ahli dalam podcast, website, ya, dalam blogger. Dia sangat ahli dia. Jadi saya memang selain minta bantuan dengan Bang Julak dalam podcast, ada beberapa hal yang memang saya tidak. Ini pun bisa beliau memberikan sedikit sharing, growing together ilmu dengan saya. Begini Pak Alkindi, ini ya level yang ketiga, inilah kita harus saling kolaborasi kawan-kawan. Kita lihat kawan-kawan kita yang memang berpotensi seperti Bang Julak atau kawan-kawan yang lain yang mempunyai ilmu-ilmu. Kita bertanya, tidak salahnya kita bertanya ya. Kita bertanya, kita mendapat informasi yang lebih, maka kita mencoba, kita menggali, kita mengembangkan lagi gitu. Itu benar yang ketiga, banget. Iya. Oke, mungkin pembicaraan kita tentang pembatik bersama Bapak Alkindi sampai sini aja kali. Jadi buat semua teman-teman yang udah join atau udah nyimak video ini, terima kasih. Jadi selamat sore dan sampai berjumpa itunya slogannya bentar Pak. Selamat sore, sampai berjumpa di live podcast kita selanjutnya. Baik Pak, silakan. Apa tadi slogannya? Rumah belajar. Rumah belajar. Belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Oke, see you. Selamat sore. Sore. Dadah.